Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abuya Sayyid Muhammad Sulaiman Nur Basyaibat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah ngantuk ya? Santri sudah ngantuk belum? Ibu aja ya Pak? Mungkin bapaknya yang sedang ngantuk Bu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak sepi ini, ya. Padahal Baginda Rasul Muhammad SAW menyampaikan, tatkala ada orang Islam menyampaikan ulul salam, saudara yang muslim mendengarkan, di situ menjawab salam. Pada saat itu juga malaikat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, orang yang menjawab salam tersebut berikanlah, limpahkanlah pada mereka 70 rahmat. Artinya apa? Pada saat kita menjawab salam, di situ malaikat memohon pada Allah kita ini untuk diberikan 70 rahmat. Rahmat itu adalah kenikmatan Allah. Apapun yang kita minta, pada saat itu dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 70 kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, tatkala ada saudara yang muslim ulul salam yang mendengar orang Islam tersebut tidak menjawab salam, saat itu juga malaikat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, orang yang tidak menjawab salam tersebut berikan, timpakan kepada mereka 70 bala. Nah, 70 bala artinya apa ini? 70 ketidaknikmatan, sesuatu yang jelek, sesuatu yang hina, yang tidak enak. Kita mau milih yang mana? Mau milih yang mana? Kenikmatan? Ingin nikmat? Ingin indah? Ingin rahmat Allah? Maka dari itu Islam ini subhanallah indah sekali. Hanya dengan menjawab salam saja sudah dilimpahkan, diturunkan rahmat sebanyak 70 rahmat. Apakah tidak enak menjadi orang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib, al-waliyul talib, al-ba'ithil warithil malikis salim, alimil kaini wal ba'in waz zaini wad dahin. Fasubhanallah alladzi khalaqa mukhaw wa'aduda wa'atman wa'aduda wa'aluka wa lahma wa jilda wa sya'ran binadmin mukhtalifin mutarakib mimma indafiqi yakhruju min baini sulbi wa taraqib. Walhamdulillahil qalil, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin al-qa'il, man ahabbani kana ma'i fil jannah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratil muhtaram, para habaib, wabil khusus akhina al-kabir, kakak saya, orang tua saya, Abuya Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Habib. Beliau jauh-jauh dari Malang hanya ingin bersama-sama hormat datuknya baginda Rasul Muhammad SAW bersama santri Darul Rawdah, bersama keluarga besar Darul Rawdah, bersama wali santri Darul Rawdah. Ini adalah sesuatu yang istimewa, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita dengan hadirnya cucu Habibuna Mustafa Muhammad SAW. Kita bersama-sama menghormati kelahirannya, yaitu Habibuna Mustafa Muhammad SAW bersama cucu-cucunya, wabil khusus kakanda Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Habib. Mudah-mudahan keistimewaan yang Allah berikan pada malam hari ini bisa menjadikan penyemangat kita untuk menjadi insan kamil, manusia yang lebih baik lagi, manusia yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para habaib, tentunya Al-Habib, banyak habaib di sini, dan para asatidah, guru-guru kita semuanya, guru-guru, asatidah, baik yang domisilinya di dalam pesantren maupun asatidah yang domisilinya di luar pesantren. Alhamdulillah malam hari ini hadir juga orang tua saya, ayahanda Haji Besran Amin. Beliau adalah orang tua saya di Pangkalan Bun ini. Saudara saya, Menden, Haji Musa, dan semuanya, ada Habib Mahmud, Masjid. Alhamdulillah, beliau bersama-sama di tempat ini semata-mata hormat baginda Rasul Muhammad SAW, hormat lahirnya junjungan kita baginda Rasul Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para wali santri yang saya cintai, karena wali santri ini adalah saudara-saudara saya. Kenapa? Karena putra-putrinya yang dipasrahkan di pesantren Darul Rawdah ini adalah putra-putri saya. Tentunya orang tua dari putra-putri saya yang ada di pesantren ini berarti saudara saya. Saudara saya semuanya, wali santri yang senantiasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan kepada antum semuanya, pada anda semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma. Anakku semuanya, santri putra dan putri yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya banggakan, mudah-mudahan kesayangan dan kecintaan saya serta kebanggaan saya, mudah-mudahan kalian semuanya bisa benar-benar menjadi anak-anak yang bisa dicintai dan dibanggakan.
Karena tatkala kita semuanya kami cinta dan bangga kepada kalian, tetapi kalian sendiri tidak mau dibanggakan, tidak mau menjadi anak-anak yang bangga, dibanggakan oleh yang membanggakan, tentunya kalian akan rugi sendiri. Maka dari itu mudah-mudahan santri-santri ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala santri-santri yang soleh dan solehah, santri-santri yang senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, berbakti pada kedua orang tuanya, ta'ziman wa ikraman kepada guru-gurunya. Tentunya mudah-mudahan bisa menjadi kebanggaan kita semuanya dan bisa menyenangkan hati daripada kasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurlah alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang kita sebagai orang yang beriman wajib mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita. Tentunya kita tidak akan bisa menghitung berapa banyak kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita. Kira-kira santri ini bisa nggak menghitung berapa kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kalian? Bisa gitu nggak? Santri putra mungkin yang pinter menghitungnya tadi, bisa menghitung nggak kenikmatan Allah yang sudah diberikan kepada kita? Tidak akan mampu kita menghitungnya. Maka dari itu kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentunya kita harus lebih baik menjadi manusia. Bagaimana bisa kita ini bisa baik menjadi manusia? Tentunya harus menjalankan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan menjauhi larang-larang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan itu semuanya. Amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bersama-sama, terutama pondok pesantren Darul Allah, mempunyai hajat, dan hajat para santri semuanya untuk hormat lahirnya junjungan kita semuanya. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sengaja memang kita buat semacam ini. Artinya apa? Santri beserta dengan orang tuanya. Orang tua yaitu wali santri, orang tua secara jasad, dan orang tuanya juga guru-gurunya, yang mana orang tua secara rohnya kita bersama-sama jadi satu untuk memperingati kelahiran daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada lain, kita bersama-sama ingin bersama-sama memperingati dengan senang dan senang. Tujuan tidak ada lain. Kita ingin bersenang-senang, menyenangkan hati kita, menyenangkan hati semuanya. Kita harus mempunyai rasa senang pada malam hari ini, karena malam hari ini kita memperingati, kita menghormati kelahiran daripada manusia yang paling utama, manusia yang paling suci, manusia yang paling kita banggakan, manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan dengan senangnya kita pada malam hari ini menghormati kelahiran daripada junjungan kita, mudah-mudahan harapan kita, mudah-mudahan kita disenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik disenangkan di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu kita tidak ada orang lain semuanya, santri beserta orang tuanya dan saudara-saudaranya yang ada di tempat ini, bersama-sama dengan tujuan yang sama, niatan yang sama, yaitu hormat junjungan kita, hormat Nabi kita, hormat manusia yang paling utama, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Karena semuanya ini karena Rasulullah, bahkan adanya dunia dan seisinya ini juga karena Rasulullah. Maka dari itu kita
kita sangat beruntung menjadi umat yang terakhir, umatnya kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kekuatan dan rasa cinta yang kuat kepada kekasihnya. Sangat ironis dan kasihan juga, masih ada saudara-saudara kita yang belum begitu cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat ironis dan kasihan juga pada saudara-saudara kita yang kurang, ya saya katakan kurang cinta, dengan tidak mau memperingati lahirnya junjungannya, dengan tidak mau menyebut-nyebut junjungannya. Itu adalah sesuatu yang ironis dan kasihan mereka. Maka dari itu kita doakan saudara-saudara kita yang saat ini hatinya masih tertutup, belum cinta, belum begitu cinta kepada junjungannya, belum begitu cinta kepada kasih Allah, belum mau menghormati lahirnya kekasih Allah. Mudah-mudahan dibukakan pintu hatinya biar sama dengan kita. Amin Allahumma. Dan kita sendiri mudah-mudahan diberikan kekuatan hati kita, ketetapan hati kita untuk senantiasa cinta kepada baginda Rasul Muhammad SAW dan lebih cinta lagi dengan jalan melaksanakan semua yang sudah dicontohkannya. Amin Allahumma. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baginda Rasul pernah menyampaikan khuslatani la syai'a afdal minhuma wa khuslatani la syai'a akhbat minhuma. Ada dua perkara, ada dua yang mana dua perkara ini tidak ada sesuatu yang menandingi keutamaannya daripada kedua ini. Apa itu? Dua perkara yang mana dua perkara ini tidak ada sesuatu yang menandingi keutamaannya, afdalnya, kebaikannya daripada dua perkara ini. Yang pertama adalah al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita semuanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini masih ditancapkan keimanan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan iman yang Allah berikan kepada kita ini mudah-mudahan semakin kuat, ya, semakin melekat kuat, dan pada akhirnya kita semakin baik menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman ini harus disyukuri. Allah memberikan, menetapkan iman pada kita, kita harus bersyukur. Seandainya kita tidak diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jadinya kita? Maka dari itu ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tatkala kita ini sudah diberikan iman oleh Allah, mohon pada Allah, mudah-mudahan iman yang melekat di hati kita, kita rawat, kita laksanakan dengan baik, dan mudah-mudahan keimanan kita inilah yang bisa menyelamatkan kita baik selama di dunia maupun di akhirat. Tentunya tatkala kita ini diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjalankan apa yang kita imani. Apa iman itu tadi? Iman itu apa? Meyakini di dalam hati, ya, ucapkan dengan lisan, dan menjalankan dengan tingkah laku kita. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayo kita sama-sama melaksanakan apa yang sudah Allah perintahkan dengan baik, dan kita jauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sesuatu yang tidak bisa menandingi keutamaan daripada yang lain. Yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin, bermanfaat hidupnya bagi orang muslim, bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita bermanfaat bagi orang lain, terutama bagi orang Islam, bagi orang yang seiman, seagama, dan bermanfaat. Bahkan dikatakan khairun nas anfa'uhum, sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat bagi manusia yang lainnya, terutama untuk saudara-saudara kita. Ya, jadi begitu. Kita orang Islam harus bermanfaat bagi semua, terutama
orang-orang yang seiman saja. Ini tatkala kita sudah bisa melaksanakan ini semuanya, itu luar biasa. Jadi dua permasalahan ini, dua perkara ini tidak ada yang bisa menandingi keutamaan daripada yang lain. Sebaliknya juga gitu. Wa khoslatani la syai'a akhbatu minhuma. Ada dua perkara juga. Ada dua perkara yang tidak satu pun menandingi apa? Tercelanya, menandingi jahatnya, menandingi artinya sesuatu yang buruk. Dua perkara, dua permasalahan yang mana dua perkara ini tadi ya, tidak ada sesuatu yang bisa menandingi tercelanya, jeleknya, jahatnya dibandingkan keduanya. Apa yang pertama? Asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, menduakan Allah. Muslim, orang Islam katanya, tetapi menduakan Allah. Menduakan Allah bagaimana? Berarti tidak percaya kepada Allah. Masih membanggakan ciptaan Allah daripada Allah. Masih meminta kepada selain Allah. Masih berharap kepada selain Allah. Syirik kepada Allah. Yang kedua apa? Ad-dhurru lil muslimin, membuat bahaya orang Islam, membahayakan orang Islam, mencelakai orang Islam, menyakiti hati orang Islam, menyakiti hati orang Islam, membuat bahaya orang Islam, membuat bahaya. Bahaya apa? Bahaya di dunia, bahaya di akhirat. Bagaimana orang yang membuat bahaya tersebut? Mereka tergolong dari dua ini. Berarti mereka melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan jahat, dan jahatnya itu tadi setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Di sini tatkala kita ini menyakiti hati orang Islam, kenapa mungkin kita bersahabat dengan non-Islam? Artinya tatkala kita bersahabat dengan non-Muslim, ya akhirnya menafikan, meninggalkan saudara-saudara yang seiman seagama. Berarti kita melakukan perbuatan yang tercela, bahkan jahatnya gawat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tipis di sini, sebab seolah-olah seperti kulit ari. Oh, orang itu baiknya luar biasa. Iya betul. Tetapi sebaik-baiknya manusia yang mana akidahnya tidak sama dengan kita, itu sudah di luar akidah. Tetapi sejahatnya saudara kita sesama muslim, sejahat-jahatnya mereka, tatkala ada saudaranya sakit, pasti di dalam hatinya akan dengan sendirinya akan timbul. Kenapa? Karena ada ikatan emosional, yang mana ikatan emosional itu memang Allah yang memberikan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu hakikatnya saudara Islam yang satu dengan yang lain. Walaupun saudara Islam yang satu ini jahat, ini baik, tetap mereka bersaudara. Tatkala ada sesuatu, pasti ini ada ikatan emosional yang tidak bisa dilepas. Baiknya kayak apapun, kalau mereka tidak seakidah dengan kita, ini tidak ada sambungan, apalagi sambungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya santri-santri kalian adalah santri. Santri harus bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Memang Allah menyampaikan melalui kekasihnya, melalui utusannya, baginda Rasul Muhammad
SAW, silahkan kalian bertebaran di muka bumi ini dengan baik, dengan siapapun kalian berkawan, dengan siapapun kalian bersahabat, dengan siapapun kalian berdagang, dengan siapapun kalian bermasyarakat. Tetapi kalian harus ingat, di situ ada saudara-saudara kalian yang tidak boleh kalian sakiti. Ada saudara-saudara kalian yang mana kalian tidak boleh memutus ukhuwah dengan saudara kalian. Siapa? Saudara yang seakidah dengan kalian. Ini sudah warning. Makanya santri, kalian harus bisa bedakan mana yang hak dan mana yang batil. Kita, kalau kalian sebagai santri tidak mengikuti jejak apa yang disampaikan oleh guru-guru kalian, lalu kalian mau ikut siapa? Karena guru kalian adalah pewaris daripada para nabi. Kenapa? Guru kalian adalah santri, murid daripada ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Jadi begitu, terus. Maka dari itu hadirat yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wah, ini saya dalam acara maulid ini kok ngomong berbau-bau politik. Nah, mungkin ada sampean yang beranggapan demikian. Iya, saya katakan iya, karena politik itu harus masuk kemana-mana. Agama ini, karena agama ini harus masuk kemana-mana. Kalau mungkin ada yang berprasangka demikian, saya jawab iya, karena agama harus masuk kemana-mana. Terutama saya harus memberikan pendidikan kepada santri-santri saya biar tidak tersesat. Seandainya ada orang tuanya yang tersesat, biar anaknya tidak tersesat seperti orang tuanya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu. Kenapa? Karena begini, ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua, karena sudah terlanjur, karena kita ini sudah terlanjur jahat, mungkin, ya. Kadang-kadang, aduh, saya ini sudah terlanjur jahat. Tapi jangan sampai anak saya menjadi jahat seperti saya. Makanya anak saya pondokkan, biar ngerti agama, biar tidak tersesat seperti saya. Sebangsa-bangsanya orang tua pasti mempunyai keinginan kayak gitu. Makanya saya berharap kepada kalian, anak-anakku semuanya, santri-santri kalian, santri-santri saya, santri-santriku yang aku cintai, ya, doakan kedua orang tua kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dosa-dosanya orang tua kalian dan guru-guru kalian. Ya. Seandainya orang tua kalian lagi tersesat jalan, doakan mudah-mudahan bisa cepat kembali di jalan di atas rel bersama junjungan kita semuanya, itu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sebagai orang yang beriman, sebagai khadimul ma'had, yang mana ma'had pesantren Darul Rahmah ini, ya, ini adalah cikal bakal daripada penerus, ya, penerus daripada pejuang-pejuang agama. Kalian semuanya santri-santri adalah pejuang agama. Tentunya karena pejuang agama kalian harus berjalan sesuai dengan agama. Pesantren ini ada juga karena kalian. Pesantren ini tidak akan abadi, pesantren ini tidak akan berjalan kalau ada santrinya. Ya, betul nggak? Maka dari itu pesantren dan santri serta guru-guru ini saling terikat semuanya, sama orang tua ini saling terikat semuanya. Karena santri, guru-guru pesantren, orang tua santri ini adalah satu ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Dan pesantren ini juga di sini ada di suatu daerah, di daerah atas Kecamatan Alut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, secara nasional ada di Indonesia. Ya, pesantren ini ada kalau aturan-aturan di dalam suatu negara juga berpihak kepada orang Islam. Presiden, gubernur, bupati, camat, seandainya RT-nya non muslim,
muslim, lurahnya non muslim, bupatinya non muslim, gubernurnya non muslim, presidennya non muslim. Kira-kira apa yang akan mereka perbuat? Pasti, sudah saya katakan, pasti kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan di suatu negara dan di suatu daerah itu akan menguntungkan mereka. Padahal mayoritas kita adalah orang Islam. Apakah mau kita? Mau santri-santri kayak begitu mau dipimpin oleh yang tidak seagama dengan kita? Ayo kita sadar harus pakai akal masing-masing, ya santri. Jadi tentunya kita harus, ketua RT kita harus, bagaimana RT kita ini harus orang Islam. Karena dari kita paling banyak Islam. Bagaimana ketua RT-nya harus Islam. Kepala desanya juga harus orang Islam. Bupatinya juga harus orang Islam. Gubernurnya juga harus orang Islam. Presidennya juga harus Islam. Tak kalah mereka pemimpin-pemimpin kita muslim semuanya, apa kira-kira kebijakan yang akan mereka lakukan? Pasti akan menguntungkan kita sebagai orang Islam. Apalagi saya pribadi dan kalian sebagai seorang santri yang mengharapkan kebijakan dari pemerintah, baik pemerintah desa, baik kecamatan, kabupaten, provinsi dan negara, berharap mereka berpihak dalam pesantren, yang mana pesantren ini adalah Islam. Nah, maka dari itu santri-santri, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang muslim, pemimpin-pemimpin yang taat kepada Allah dan baginda Rasul Muhammad SAW. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami pemimpin-pemimpin yang seiman dan seagama, pemimpin-pemimpin yang seakidah dengan kita, dan pemimpin yang bisa memimpin kita untuk senantiasa taat pada Allah dan baginda Rasul Muhammad SAW. Dari itu, para santri, saya minta doa kepada kalian, ya. Mudah-mudahan kita diberikan pemimpin, baik pemimpin kabupaten, pemimpin provinsi, pemimpin nasional, presiden. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya untuk senantiasa dipimpin oleh orang-orang yang seiman dan seagama dengan kita. Amin. Allahumma. Dan saya juga minta secara langsung kepada santri-santri saya, ya, nanti tanggal 9 Desember ini ada pemilihan gubernur, ya. Saya minta doa kepada kalian, santri-santri saya dan juga wali santri. Mudah-mudahan tanggal 9 Desember ini kita diberikan pemimpin yang seiman dan seakidah dengan kita semuanya, sehingga jalani pemerintahan di Kalimantan Tengah ini tentunya mudah-mudahan bisa membela orang-orang yang seiman seagama. Kenapa saya katakan begini? Pesantren Darul Wabah ini juga atas jasa daripada pemimpin yang seakidah dan seagama. Pesantren Darul Wabah ini juga ada jasa daripada pemerintahan yang saat ini, pemerintahan gubernur dan bupati yang saat ini. Sudah selayaknya saya secara pribadi mendoakan, ya, dan juga berharap senantiasa dipimpin oleh orang-orang yang seakidah dan seagama. Bagaimanapun mereka tetap akan menjadi saudara-saudara kita. Walaupun sebangsa apapun mereka, sedolim apapun mereka, sefasik apapun mereka, semunafik apapun mereka, lebih baik daripada yang tidak seiman dan tidak seakidah dengan kita. Hadir bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan sampai keluar dari khaslatan la syai'a afdal minhuma, al-iman billah wal nafsul muslimin. Mudah-mudahan
kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Rasul Muhammad SAW. Dan orang-orang yang bermanfaat bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Saudara-saudara kita yang butuh. Siapa saudara kita? Semuanya. Terutama saudara-saudara yang dekat. Kan kita ini diperintahkan oleh Allah, anfusakum wa ahlikum nar. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nar. Nah, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Pertama, jagalah dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kita akan membantu orang lain kalau diri kita sendiri belum selamat? Jagalah dirimu sendiri, wa ahlikum, baru saudara-saudara, baru keluarga dari api neraka. Keluarga itu bagaimana? Keluarga dekat, paling dekat sendiri, anak istri, paling dekat sendiri kan gitu kan. Terus tetangga, ada saudara ereng, saudara macam-macam kan macam kan, ada macam kan gitu kan, ada macam-macam. Akhirnya saudara yang jauh sampai jauh lagi. Dan ada saudara juga, saudara yang tidak seiman dan seagama. Saudara kita, jarak dari Nabi Adam, kan gitu. Ada yang saudara kita, saudara sebangsa dan setanah air. Tetapi saudara yang dekat, tetapi yang seakidah. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, al-muslimu akhul muslim. Jadi muslim yang satu, saudara muslim yang lain. Jadi mudah-mudahan kita diberikan keimanan dan bisa membantu saudara-saudara kita yang seiman. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, biar kita ini tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Biar kita tidak ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Berharaplah hanya semata-mata kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah, karena Allah yang memberikan kehidupan kita. Karena Allah yang mengambil kehidupan kita. Allah lah yang memberikan kita sehat, dan Allah yang memberikan kita penyakit. Allah yang memberikan kita kekayaan, dan Allah yang memiskinkan kita. Dan Allah yang memberikan kita pintar, cerdas, juga Allah yang memberikan kebodohan kita. Semuanya kembali kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya mintalah kepada Allah, mudah-mudahan kita jangan sampai kita berbuat syirik, dan jangan sampai kita ini menjadi orang yang menyakiti hati saudara kita yang muslim. Ad-darru lil muslimin. Mudah-mudahan kita dijauhkan sama Allah, tidak menjadi orang yang membahayakan saudara kita sesama muslim. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang menyakiti hati saudara yang muslim. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah, tidak menghalangi daripada kebaikan-kebaikan orang-orang Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sampaikan di maulid ini? Karena momen daripada maulid ini adalah momen lahirnya baginda Rasul Muhammad SAW. Rasulullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah dilahirkan di dunia ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak, untuk memberikan sinar pada kegelapan malam. Maka dari itu bahkan arsy bergoyang, arsy juga bergoncang karena yang gembira. Kursi Allah bertambah wibawa, bahkan langit penuh dengan cahaya. Para malaikat bergemuruh pada saat lahirnya baginda Rasul. Para malaikat bergemuruh dengan bacaan tahlil, tahmid, istighfar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Malaikat bergemuruh pada saat lahirnya baginda Rasul Muhammad SAW. Maka dari itu saya minta, hadirkanlah hati kalian saudara-saudaraku, wahai saudara-saudaraku yang mempunyai akal. Hadirkanlah bersama junjungan kita baginda Rasul Muhammad SAW. Hadirkan di hadapan Allah, hadirkan hati kita dengan menyongsong lahirnya
kasih Allah, baginda Rasul Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai niat datang ke tempat ini, ke pesantren ini dengan niatan yang mulia, dengan niatan hormat baginda Rasul Muhammad SAW, pasti sampai kita akan mendapatkan keindahan-keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai yang punya niat, bukan cuma niat saja, ada yang memberikan kue, ada yang membawa kue, segala macamnya, kalian akan mendapatkan keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat hormat baginda Rasul Muhammad SAW. Santri-santri juga yang membantu masak ini karena ingin yang menyenangkan yang lainnya, semua juga mendapatkan keindahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hormat baginda Rasul Muhammad SAW. Semuanya dapat bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hormat baginda Rasul Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita berkumpul bukan cuma di sini saja, mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang indah, yang abadi, yang elok, yang luar biasa, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kekasih kita, junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia paling terpuji, dan kita senantiasa kita puji. Mudah-mudahan dengan kesenantiasaan kita memuji beliau, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang dianggap hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Yang pasti saya mengingatkan pada Anda semuanya, saudara-saudara saya, kalian antum semuanya saudara-saudara saya, karena antum adalah orang tua daripada santri-santri saya. Kalau seandainya saat ini antum semuanya masih punya pemikiran yang berbeda dengan kami di dalam masalah pernikahan ini, mohon maaf, dan saya doakan mudah-mudahan sampai bisa kembali di jalan yang memang Allah tentukan melalui baginda Rasul Muhammad SAW. Karena yang hak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita jalankan, dan apa yang akan kita laksanakan yang baik, yang mulia, mudah-mudahan dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatan-niatan kita yang jelek, rencana-rencana kita yang jelek, yang jahat, yang tidak terpuji, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bijaya Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Mohon maaf yang terhingga, mungkin ada salah-salah kata saya yang kurang berkenan, dan tentunya karena ini adalah sayangnya saya pada santri-santri saya dan kepada antum sebagai saudara-saudara saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.